Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat seiring salam yang kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pada siang hari ini, memperkenalkan diri saya, Pak D. Singkohor, menyapa kalian semua, terutama menyapa kepada guru kami, Mamas Karyo. Salam Mas, salam guru, maaf Mamas Karyo. Salam kepada para master dan buster, semuanya tanpa kecuali dimanapun itu berada. Salam kepada pemirsa, para netizen yang kami cintai. Siang hari ini Pak D setelah salat Jumat akan berbicara tentang kejadian mulai tadi malam hingga pagi tadi. Tadi malam Pak D sudah diserang, ditantang oleh anteknya Blorong. Tapi alhamdulillah Pak D sudah dapat mengatasi semua itu. Mereka mengajak berkelahi, ingin merebut selendang. Padahal selendang ini pemberian dari Syekh Abdul Rauf. Bukan saya ambil dari Nyi Blorong atau Nyai Ratu. Ini adalah selendang. Selendang ini yang mirip sekali yang ditemukan oleh Mas Joker Ganas. Tapi di sini saya juga dapat. Kenapa saya dapat? Karena saya tawasul dan memohon petunjuk dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yaitu Syekh Abdul Rauf yang disingkil. Karena kami mohon fatwanya, mohon karomahnya, dan alhamdulillah kami diijabahi mendapatkan ini. Ini wasiat, dan ini harus kita pundi-pundi kita selamatkan, jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat. Karena orang jahat pun susah melihat ini, nggak bisa. Kalau hatinya jelek, kalau hatinya nggak bagus, pasti nggak bisa melihat ini. Lalu ceritanya, setelah tadi malam bertarung dengan anteknya Blorong, mereka 2 orang, Pak D juga 2 orang, sama Raden Mas Cokro. Beliau Raden Mas Cokro, beliau juga spiritual yang di Aceh Singkil ini. Jadi setelah mereka kalah, tadi malam setelah saya bangun sahur dan setelah salat subuh, Pak D tidur lagi. Tidur nyenyak-nyenyak, enak tidur setelah salat subuh. Lalu ada
suara handphone saya berdering. Nampaknya lama, hingga 13 kali berdering saya lihat. Saya cek 13 kali. Mereka menelpon, bahkan mereka tidak terima atas kekalahan lagi. Padahal yang dulu 3 malam yang lalu mereka sudah kalah pada empaskan. Bahkan sampai saya cabut ilmunya, tapi kenapa datang lagi, dapat lagi ilmunya kebanyakan sekali. Nah, ilmu dari mana itu? Saya rasa dari ilmunya Blorong lah. Jadi tadi pagi di telepon sampai 13 kali saya cek. Dia minta ketemu lagi. Katanya ketemu di perbatasan. Setelah saya datangi ke perbatasan, saya tunggu berjam-jam, mereka nggak ada. Padahal mereka yang menentukan tempat dan waktunya. Saya pun tepat waktu. Saya datang ke perbatasan, di patok itu ada patok perbatasan, saya tahu. Dia mengatakan bahwa disitulah pertemuan. Tapi saya nggak ngajak-ngajak teman, nggak ngajak-ngajak kamera, tapi saya sendiri tidak ngajak siapa-siapa. Kata dia mau jumpa di situ. Saya tunggu sekian lama, yang lewat hanyalah orang lewat, bapak tadi yang pulang dari ladang untuk mengambil sawit, panen sawit. Bahkan beliau itu saya kenal karena itu tetangga saya. Ada lagi lewat lagi, kenal lagi, karena memang tetangga saya semua yang lewat situ. Jadi setelah saya tunggu sekian lama, karena waktu itu jamnya sudah menunjukkan jam 12 hampir, pada Jumatan, kalau di tempat kami ini jam 1 lewat sedikit. Maka saya putuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu saya pulang. Namun yang anehnya, menjelang sahur itu saya merasa seperti nggak tidur. Padahal tidur, seperti tidak tidur. Saya ditemui lagi oleh Syekh Abdul Rauf, menceritakan tentang ini. Menceritakan tentang selendang ini yang diambil dari Ratu Pantai Selatan. Karena Ratu Pantai Selatan itu ingin membantu. Menurut cerita Syekh Abdul Rauf, ini dikatakan mendetail. Cerita Syekh Abdul Rauf itu yang membuat geger jagat ini, yang membuat kesibukan di dunia spiritual itu adalah Raja Blorong katanya. Kata beliau, katanya Raja Blorong lah yang geroknya. Dan dikasih bocoran lagi sama Syekh Abdul Rauf bahwa si Blorong ini hanya dimanfaatkan oleh Raja Blorong. Pada waktu itu dulu, di masa lalunya Blorong dan Blorong. Nyi Blorong dan Raja Blorong. Ini Raja Blorong mau menikahi sama Nyi Blorong, tapi Nyi Blorong tidak mau. Nyi Blorong tidak mau. Lalu dikasih tantangan sama Nyi Blorong, boleh menikahi kami, boleh menikahi saya, asalkan Raja Blorong itu bisa membunuh manusia astral, manusia misterius.
manusia gaib, manusia yang bisa hilang, bisa pergi, bisa datang, bisa nampak, bisa tidak. Itu manusia kata Syekh Abdul Rauf. Lalu itulah dia akan mencari manusia itu, manusia gaib. Jadi Nyi Blorong ini hanya dimanfaatkan oleh Raja Blorong, sehingga Nyi Blorong pun mencari ronggeng-ronggeng, sehingga ronggeng pun mengajak-ajak masyarakat yang awam, masyarakat yang ilmunya bisa dikatakan maaf masih kurang, sehingga masyarakat pun banyak yang ikut, banyak yang terpengaruh oleh ronggeng, karena ronggeng ini dimanfaatkan oleh Nyi Blorong. Sedangkan Nyi Blorong sendiri, menurut cerita Syekh Abdul Rauf, itu dimanfaat oleh Raja Blorong, karena Raja Blorong ini menguasai, Raja Blorong ini ingin menguasai jagat raya ini. Jadi seakan-akan Raja Blorong ini ingin menjadi penguasa di jagat raya ini. Itulah rencananya Blorong. Jadi ini memang berat tugas kami sebagai muridnya Mama Skaryo. Bagaimana yang nggak berat? Sedangkan Pak D ini di sini muridnya Mama Skaryo yang sangat jauh dari teman-teman. Kalaupun saya ngajak itu teman itu ya teman spiritual untuk menghadapi antek-anteknya Blorong. Sedangkan anteknya Blorong ini selalu tidak sadar. Nah, ini saya kasih bocoran. Setelah saya dikasih ini sama Syekh Abdul Rauf, maka setelah Syekh Abdul Rauf datang kemari, karena saya undang melalui tawasulan, melalui wirid-wirid. Maka beliau datang. Ini selendang ini enggak pendek, ini panjang ya, panjang. Nah, buktikan sendiri ya, jadi pemirsa, ini panjang selendang ini. Jadi ini memang mirip yang diberikan oleh si Jabar Ganas. Maka saya ini kalau orang sekarang nggak kaleng-kaleng ini selendang ini saya nggak tahu harganya, mungkin nggak ada harganya bagi orang-orang yang belum tahu, tapi bagi orang yang tahu ini sangat bermanfaat untuk melindungi, membuat tameng, membuat keselamatan dari orang-orang jahat, untuk melindungi diri. Bocoran itu saya selanjutnya ya. Bocoran itu begini ceritanya. Syekh Abdul Rauf itu menceritakan Nyi Blorong dan Raja Blorong itu. Memang Nyi Blorong sudah dimatikan oleh Mamas Guru. Itulah Raja Blorong nafsunya besar. Dia itu hanya triknya Blorong, Raja Blorong. Katanya mencari istrinya, mencari Nyi Blorong, katanya mencari mahkota Nyi Blorong. Padahal dia itu serakah, ingin menguasai dunia ini, ingin menguasai jagat raya ini. Itu yang cerita Syekh Abdul Rauf. Mungkin Syekh Abdul Rauf ini diceritai, mungkin bercerita sama Nyai Ratu Pantai Selatan. Karena Nyai Ratu Pantai Selatan ini jangan dikira itu dia orang jahat, dia bukan makhluk jahat, dia juga baik. Kalau kita menganggap baik, beliau baik. Tapi kalau kita itu menganggap dia itu jahat, ya bisa jahat. Tergantung kita.
Kalau kita menganggap ada, ya ada. Kalau kita menganggap nggak ada, ya nggak ada. Karena Nyai Ratu ini bisa dikatakan kalau kita anggap sakti, ya beliau sakti. Kalau kita anggap ini bagaimana, ya seperti itulah. Jadi saya ini sangat dibuat pusing oleh anteknya Blorong ini. Tadi malam kenapa dia sudah kalah, lalu pagi-pagi nelpon saya datangin tidak datang. Ini yang pengecut siapa sekarang, dia atau saya? Kalau saya pengecut, buktinya saya datang ke lokasi, menunggu dan menunggu sekian lama nggak ada yang datang. Yang datang itu orang lewat karena itu jalanan, dia menantang menunggu, wilayahnya sudah ditentukan di pinggir jalan, di perbatasan, di patok tersebut. Lalu saya pulang karena waktu sholat Jumat, maka saya pulang. Nah, itulah ceritanya Blorong dengan itulah ceritanya Nyai Ratu Pantai Selatan alias Nyai Ratu Kidul. Itu padepokan kami insya Allah selamat, karena beliau pun mendoakan. Beliau tidak bisa ikut campur, beliau nggak bisa ikut campur, nggak mau ikut campur, dia nggak mau ikut campur karena itu urusannya Blorong dengan Mamas Karyo katanya. Itu cerita Syekh Abdul Rauf kepada saya. Syekh Abdul Rauf diceritain oleh Nyai Ratu. Nyai Ratu sudah mengungkapkan semua sama Syekh Abdul Rauf. Maka Syekh Abdul Rauf juga membantu sepenuhnya dengan saya, membantu saya. Cerita Syekh Abdul Rauf itu membantu saya dan bantu Joker Ganas, termasuk sudah otomatis membantu guru saya, sudah otomatis membantu Mamas Karyo, karena sering disebut-sebut Mamas Karyo itu memang guru yang bisa dianut, yang bisa dipercaya, yang bisa didengar kata-katanya. Ajarannya pun baik karena beliau mengajarkan dengan ilmunya, ilmu hikmah. Begitulah ceritanya tadi pagi hingga tadi siang. Lalu saya cerita tentang yang akan datang. Tadi sudah saya ceritakan bahwasanya Syekh Abdul Rauf pesan sama saya, bilang sama saya bahwasanya Mamas Karyo termasuk padepokannya akan selamat, dan kita pun akan selamat, tidak ada yang sangat berat, tidak ada perseteruan yang berat. Walaupun ada perseteruan itu wajar, namanya dalam peperangan, tapi kita semua akan selamat, termasuk Gustika akan diselamatkan. Kata beliau kemarin, Gustika itu akan ditemukan katanya Jumat atau Jumat siang ini atau Jumat nanti malam, saya belum tahu. Karena tadi malam pun beliau nggak cerita tentang Gustika. Jadi Pak De minta maaf tentang Gustika, saya selanjutnya belum bisa memastikan. Karena kemarin sore sudah ceritakan bahwanya Gustika akan selamat dan bisa diselesaikan hari Jumat. Itu Jumat hari ini atau nanti sore atau nanti malam, Allahu a'lam. Tapi katanya akan selamat. Itu kata Syekh Abdul Rauf. Jadi Pak di sini mohon maaf sebesar-besarnya seandainya kalian semua para pemirsa, para netizen atau para master dan butter, kalau ada kesalahan kata dari Pak D minta maaf yang sebesar-besarnya. Pak D undur diri.
Salam guru besar Mas Karyo, salam hormatku. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selendang saya simpan lagi. Ini hanya kami tunjukkan tadi, hanya sebagai bukti. Terima kasih.